والذي أنزله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين يا رب العالمين وبعد Hadirin jamaah salat yang berbahagia, alhamdulillah segala puji yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan serta rasa aman sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat maghrib berjamaah yang kemudian kita duduk sejenak sambil menunggu datangnya waktu Isya untuk kita sama-sama tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Seraya kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal saleh yang kita lakukan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi beserta keluarganya, para sahabatnya dan kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua kelak di dalam akhirah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan saudara
ghashiyatuhum rahmah wa khafathumul malaikah wa kallamahu Allah fi man 'indah. Majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di masjid seperti kita saat ini. Yatluna kitab Allah, di mana mereka di dalamnya membaca, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala akan kasih ganjaran berupa ketenangan hati. Dengan catatan kita berangkat dari rumah ke sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mampir air wudu, laksanakan salat maghrib berjamaah. Dulu sampai isya yang namanya riba. Riba itu sendiri sudah memiliki fadilahnya. Jadi kita menunggu satu waktu berikutnya. Dan yang paling mungkin kita lakukan adalah yang paling pendek, yaitu maghrib sampai dengan isya. Kita bisa riba di situ. Yang pahalanya juga luar biasa. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhum rahmah, diikuti oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dilindungi dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat mendoakan siapapun yang berada di rumah Allah, apalagi dalam rangka talabul ilm, berada di majlis ilm, didoakan oleh para malaikat. Wa kallamahu Allah biman 'indah, dan kita juga menjadi pembicaraan ya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ini para malaikat membicarakan tentang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Inilah fadilah berada di majelis ilmu yang kita berada dalamnya pada saat ini. Alhamdulillah. Hadirin berbahagia, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita arba'ina hadisan fi fadailil Quran. 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran, karya Syekh Muhammad Al-Bikani hafizahullah. Hadis yang kedua, saya bacakan dulu hadisnya. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, anna Allah azza wa jalla idza kana yaumul qiyamah nazala ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jathiyah. Fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'an wa rajulun yuqtalu fi sabilillah wa rajulun kathirul mal. فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا ربي. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت. وتقول الملائكة له كذبت. فيقول الله عز وجل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل. ويؤتى بصاحب المال فيقول ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله كذبت. وتقول الملائكة كذبت. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل له. ويؤتى بالرجل الذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى
فقد قيل ذاك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة رواه الترمذي بسند صحيح. Hadirin berbahagia, hadis yang kedua yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad Al-Mikani terkait dengan keutamaan Al-Quran ini cukup panjang. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita mengenal sahabat Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abu Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dusi. Beliau termasuk dari kalangan ashabul alaf. Kalau jamaah sekalian pernah mempelajari ulumul hadis atau mustalahul hadis, itu ada istilahnya ashabul alaf. Sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghafalkan ribuan hadis. Nah, termasuk di antaranya adalah Abu Hurairah, Abu Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dusi yang kurang lebih hafal hadisnya 5.600 sekian hadis. Paling banyak. Yang lainnya ada 3.000, 2.000. Ada 7 orang yang termasuk ashabul alaf. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata haddatsani, telah membicarakan kepadaku. Kalau menggunakan kalimat haddatsa berarti benar-benar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Beliau menyatakan annallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, azza artinya maha perkasa, jalla itu tinggi, maha agung. Idza kana yaumul qiyamah, kelak pada hari kiamat, ya, nanti. Kalau kita sekarang kan berada di alam yang kedua, ya. Setelah kita berada di alam kandungan, alam dunia, lalu kemudian nanti alam kubur atau alam barzakh. Kalau alam dunia itu masuknya adalah al-wilayah yang kita dilahirkan. Itu masuk alam barzakh adalah dengan al-maut. Untuk berada di alam kiamat nanti di dalam akhirat, itu pintu masuknya adalah al-qiyamah. Jadi kana yaumul qiyamah, nanti kalau sudah terjadi kiamat dan kemudian semua orang dibangkitkan dari alam kuburnya, nazala ila al-ibad liyaqdiya bainahum wa kullu ummatin jahiyah. Ketika semua manusia minal awwalin wal akhirin, dari yang pertama kali meninggal sampai dengan yang terakhir nanti, dibangkitkan semuanya, dikumpulkan kemudian di padang mahsyar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala turun untuk kemudian menghisab satu persatu daripada hambanya. Semua ketika itu wa kullu ummatin jahiyah, semua orang ketika itu tunduk berlutut karena merasa takut. Dalam surah Al-Jasiyah, makanya surah Al-Jasiyah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tara kulla ummatin jahiyah. Kalian engkau akan melihat setiap umat itu tunduk. Mereka takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertukuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi ketika itu semua mengatakan nafsi, 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 nafsi. Sudah, semuanya urusan sendiri-sendiri ketika itu. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min
kondisi seperti itu, hadirin berbahagia, baginda Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita tentunya ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah baginda Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu melainkan berdasarkan wahyu. Maka kata baginda Rasulullah SAW, fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'a al-Qur'ana wa rajulun yuqtalu fi sabilillah wa rajulun katsirul mal. Dari umat manusia yang telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, nanti yang pertama kali akan dihisab itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah rajulun jama'al Qur'an, ahlul Qur'an. Lalu kemudian wa rajulun yuqtalu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Wa rajulun katsirul mal, yakni orang yang memiliki harta yang banyak. Mungkin kita bertanya, kenapa kok mereka yang dahulu? Kenapa kok mereka yang dahuluan dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lainnya? Ya, sekaligus ini menunjukkan keutamaannya. Karena mereka telah diberikan keutamaan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kira-kira mereka mampu memanfaatkannya dengan baik sehingga kemudian mereka layak untuk masuk surga pada urutan yang awal-awal, atau justru sebaliknya, ya, mereka lah yang kemudian akan masuk neraka waliyadzubillah. Ya. Sebagaimana di ujung hadis ini, ternyata orang-orang ini punya potensi yang besar, ya, kelompok hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ahlul Quran, mujahid, dan kemudian orang yang banyak hartanya, ternyata peluangnya besar untuk kemudian masuk neraka yang paling awal. Waliyadzubillah. Kok bisa terjadi seperti itu? Mari kita dengarkan penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Fayaqulu Allahu lil qari. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil ahlul Quran. Di sini baginda Rasulullah mengatakan al-qari. Jadi qari itu isim fa'il daripada kalimat qara'a yaqra'u. Membaca. Membaca disebut dengan qari. Qari'ul Quran, orang yang membaca Quran. Itu maknanya secara luas. Kalau pada sempitnya orang kita bilang qari, itu berarti orang yang mau baca Quran itu bacaannya masya Allah, indah bacaannya. Kalau juga ahlu hadis atau ahlu Quran, ketika ia disebut dengan qari, tidak hanya sekadar itu, tetapi di samping dia juga hafizul Quran, memahami makna-maknanya, dan juga dia membacanya dengan baik. Itulah istilah qari. Maka fayuqalu lil qari, fayaqulu Allahu lil qari, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada qari Al-Quran, alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli, tidakkah aku telah ajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasul? Maksudnya adalah Al-Quran. U'allimuka, yakni Allah berikan kemudahan bagi orang tersebut untuk membaca Al-Quran dengan baik, kemudian memahami makna-maknanya, dan bahkan juga menghafalkan sampai dengan 30 juz. Dan itu karunia, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak sekali hadis yang menerangkan tentang keutamaan para penghafal Quran. Mereka di antaranya adalah ahlullah wa khassatuh. Ya, para ahlul Quran itu, para penghafal Quran itu khususnya, mereka adalah ahlullah, keluarganya Allah, wa khassatuh, yang memiliki tempat yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala, alam mu'allimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah ajarkan kepadamu, aku berikan engkau karunia berupa Al-Quran, dengan kamu membacanya dengan baik, memahami makna-maknanya, bahkan kamu menghafalkannya. Qal, dia menjawab, bala ya Rabb, benar wahai Rabb, engkau telah mengajarkan kepadaku Al-Quran, engkau telah memberikan karunia
dengan apa yang telah aku ajarkan kepada engkau. Apa yang kau lakukan terhadap Al-Quran itu? Dia menjawab, kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dia mengaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku bihi ana al-lail, aku laksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran itu siang dan malam. Maksudnya dalam kehidupan saya sehari-hari, saya telah mengamalkan Al-Quran itu, tidak sekedar membacanya, tidak sekedar menghafalkannya, tetapi juga berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa yaqulullahu lahu, Allah berfirman kepadanya, kadzabta. Allah menyatakan kadzabta, kamu dusta, bohong, enggak benar. Hanya kita, masya Allah, kita berhati-hati. Wa taqulul malaikah, bahkan malaikat pun benarkan dengan menyatakan kadzabta, iya benar, kamu dusta. Fa yaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, aradta ay qala fulanun qari'un faqad qila. Sebenarnya yang kamu inginkan itu adalah agar orang berkata kepadamu bahwa engkau adalah seorang qari. Ternyata masalahnya adalah pada niatnya. Memang kelihatan sehari-hari, kelihatannya luar biasa. Dia membaca, yang menghafalkan siang malam, setiap hari tak lepas dari bacaan Quran. Tetapi masalahnya, tatkala ia melakukan itu bukan karena Allah. Nah ini masalahnya. Makanya bagi Rasulullah SAW ya bersabda dalam hadis yang lain, bahkan ini menjadi hadis yang awal-awal atau dalam kitab-kitab hadis, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan kita itu tergantung pada niatnya. Ya. Ini kan membaca Al-Quran, berusaha menjadi ahlullah, menjadi khassatullah. Nah kalau salah niat juga ya percuma nantinya. Bukan berarti kemudian juga dengan adanya hadis ini kemudian kita takut belajar Al-Quran, tidak demikian. Ya. Justru ini mengingatkan kita bahwa hal yang paling utama yang dilakukan oleh umat Islam ini adalah yang mempelajari Al-Quran itu, karena keutamaan yang luar biasa, punya kesempatan untuk masuk surga paling awal. Cuma tatkala kita belajar Al-Quran harus dasarnya dengan niat yang ikhlas, menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan pujian orang dan sebagainya itu nanti sudah imbasnya tanpa kita niatkan aja. Kalau kita benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah SWT mengatakan ya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan diikuti. Nah, inilah. Dan masalahnya ini hadirin berbahagia, ini adalah para ulama mengatakan sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ya, ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain menilai kita kelihatan luar biasa, ikhlas, ya kan? Luar biasa. Kita hanya menilai orang itu min zahiri. Nahnu min bizawahir. Kita menilai orang itu dari zahirnya saja. Tidak bisa kita waham ini keikhlas, bisa. Tak ikhlas, riya, tidak bisa. Ini masalah hati. Masalah hati. Kalau malaikat aja baru mengakui kalau itu adalah niatnya tidak benar, setelah Allah kasih tahu. Nah, apalagi kita sama manusia menilai orang lain, ya, yang dalam hatinya kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam. Itulah pentingnya kita senantiasa berhusnuzan. Ya, husnuzan. Kalau kita senantiasa mendapatkan husnuzan, hubungan kita dengan orang lain akan baik.
membuka peluang syaitan untuk menjauhkan hubungan sesama antara kita. Nah, jadi kita kembali ke situ bahwa ternyata masalahnya di situ kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan kadzabta, itu adalah karena Allah Maha tahu ya bahwa orang yang tadi yang Allah berikan ilmu ini ternyata dia tidak ikhlas. Niatannya berbeda. Dia ini dikatakan bahwa fulanun qari'un. Si fulan ini adalah ahlul Quran, seorang qari yang luar biasa. Faqad dan sudah didapatkan itu di dunia sudah. Tidak hanya mendapatkan gelar, mungkin dia juga mendapatkan manfaat dari keahliannya berupa dunia dan seterusnya. Dia sudah dapatkan ya. Nah, tetapi gara-gara niatannya tidak karena Allah Subhanahu wa taala tidak ikhlas, ternyata itu kemudian menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'ta bi sahibil mal. Diletakkanlah dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki harta yang banyak. Mal itu asal kata mana yamilu main, condong. Jadi kita maksudnya condongnya ke harta. Apa yang sudah menjadi bahasa sekarang juga di Indonesia menjadi mall, ya. Mall. Semua orang pasti suka harta. Ya. Dan ada empat penghuni dunia, 4 kelompok penghuni dunia. Yang pertama, yang Allah berikan harta dan ilmu. Yang kedua, yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Yang ketiga, yang Allah berikan harta tidak diberikan ilmu. Dan yang keempat adalah yang Allah berikan, yang Allah tidak berikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia di arba'in. Dunia ini dihuni oleh 4 kelompok ini. Dalam dua panjang hadisnya, ini yang paling baik itu adalah kelompok yang pertama, yang Allah berikan harta dan juga ilmu, sehingga dia tahu bagaimana mengolah harta tersebut. Dan yang paling jelek adalah yang Allah berikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Nah, ini paling jelek. Kita kembali dari sini, wa yu'ta bi sahibil mal fayaqul, maka kemudian dikatakan kepadanya alam wassi' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Bukankah aku telah memberikan harta yang banyak kepadamu, aku mudahkan rezekimu sehingga engkau tidak butuh bantuan orang lain. Artinya ia sudah berkecukupan. Qala, kemudian menjawab, bala, benar. Qala, maka Allah bertanya kepadanya, famadza 'amilta fima ataituka? Apa yang telah kau lakukan? Apa yang telah kau perbuat dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Qala, dia berkata, kuntu asilur rahimah wa atasaddaqu. Aku gunakan hartaku itu untuk menyambung tali silaturahim. Kenapa kok di sini termasuk dalam hadis yang saya kutipkan tadi itu juga ada dan menyambung silaturahim di antaranya. Kenapa? Karena pernyataannya sangat penting. Ya. Dalam sebuah hadis juga yang mungkin jemaah sekalian sering mendengarnya, bahwa baginda Rasulullah SAW mengancam orang yang disebut dengan qati'un, la yadkhulul jannah qati'un. Para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Yani qati'un rahimahullah. Tidak akan masuk surga qati', yani orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya. Para sahabat bertanya, siapa mereka? Yani qati'un rahim. Mereka yang disebut qati' itu adalah yang memutuskan tali silaturahim. Makanya kemudian di sini orang yang Allah berikan harta kepada mereka yang banyak itu, harapannya memang dengan harta itu dia bisa membangun keluarga ya yang sejahtera. Termasuk tidak hanya mensejahterakan keluarganya, tetapi juga orang-orang yang ada di dekatnya, karib kerabatnya dan seterusnya. Makanya di sini munculkan kalimat ini, kuntu asilur rahimah wa tasaddaqu. Nah, jadi kalau tadi asilur rahim itu lebih arahnya ke internal, ya. Kalau at-tasaddaqa itu lebihnya kepada eksternal, artinya berbagi. Dia lakukan itu dengan harta
Fayaqulullah, Allah berfirman kepadanya, kadzabta, kamu dusta, tidak benar itu. Fataqulul malaikah, maka malaikat pun membenarkan dengan mengatakan kadzabta. Wa yaqulullah, bal aradta an yuqala fulanun jawadun faqad qila. Tetapi sebenarnya kamu melakukan itu semua benar. Dengan harta yang kamu miliki itu, kamu bantu orang benar. Kamu berinfak, kamu berzakat benar. Ya, kamu mampu menjaga tali silaturahim kamu dengan baik benar. Tetapi masalahnya niatan kamu itu nggak benar. Kamu melakukan itu semua supaya kamu dikatakan apa? Jawadun. Jawadun itu apa artinya jawadun? Jawad itu dermawan. Supaya orang mengatakan kamu itu orang yang dermawan, orang yang baik hati, dan seterusnya. Faqad qila, dan kamu sudah mendapatkan itu. Semua orang menyanjung kamu, semua orang mengagumi kamu atas kedermawananmu, dan seterusnya. Kamu sudah dapatkan itu. Ya, maka karena niatmu seperti itu, sekarang ya pahala-pahala tadi yang kamu lakukan bukan karena Allah itu menjadi hangus, menjadi sia-sia. Makanya dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah, dan seterusnya. Hal ataka hadithul ghashiyah, tidaklah sampai kepada berita tentang Al-Ghasyiyah, kiamat. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, ketika itu nampak wajah-wajah yang lesu. Khashi'atun, wujuh yawma khashi'ah, 'amilatun nasibah. Sudah capek-capek beramal di dunia, tetapi ternyata sia-sia di akhir. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah. Lain masalahnya. Ya, tadi juga orang itu demikian. Dia benar kelihatan dermawan di hadapan orang, memang nyatanya demikian. Tetapi niatnya bukan karena mencari ridho Allah. Maka hadirin berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta, dan ketika kita membelanjakannya, baik untuk diri kita maupun untuk orang yang terdekat kita, karena sedekah atau infak itu dimulai dari biman ta'ud, pada orang yang menjadi tanggungan kita. Itu harus benar-benar kita keluarkan dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang ketiga, wa yu'ta birrajul alladhi qutila fi sabilillah. Lalu kemudian ditetapkanlah orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Qutila dengan qatala yaqulu, itu terbunuh, dia mati syahid. Nah, kenapa kok ini juga menjadi yang awal? Karena memang tahu itu benar mati syahidnya, karena mereka lah yang memang awal-awal akan masuk surga. Jadi mati syahid itu adalah, dengan kata lain kita katakan jalan pintas menuju surga, dia mati syahid. Ya, makanya kita pun harus berniat, harus niat benar-benar niatkan untuk mati dalam keadaan syahid. Walaupun syahid itu ya tingkatannya macam-macam. Ada disebut dengan syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Ada syahidun fid dunya wa laisa syahidun fil akhirah. Ada yang laisa syahidun fid dunya wa innama syahidun fil akhirah. Itu kata syahid. Jadi ada orang yang benar-benar dinyatakan mati syahid di dalam dunia, dan juga dia mendapatkan pahala orang yang syahid di akhirat. yakni orang yang berjihad di jalan Allah dan meninggal dunia ketika berjihad itu. Dan dia berjihadnya karena li'i'la'i kalimatillah, benar-benar karena ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Ada orang yang syahid di dunia wa laisa syahidun fil akhirah, termasuk golongan yang ini yang disebut tadi. Kelihatan di dunia memang dia berjihad, ya, dan dia terbunuh di medan perang. Namun ternyata dia bukan karena Allah. Sehingga kalau secara kasat mata orang memandang dia berjihad, buktinya dia terbunuh di jalan Allah. Tetapi karena niatannya tak benar, ya, ternyata
wa taqulu wa yuqalu lahu fima qutilta, dikatakan kepadanya, dalam rangka apa kamu berperang itu? Ia menjawab, wa yaqulu umirtu bil jihad fi sabilika faqataltu hatta qutiltu. Aku diperintahkan berjihad di jalanmu, faqataltu, maka aku pun berjihad di jalanmu, hatta qutiltu, hingga aku terbunuh di jalanmu. Fayaqulullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kadzabta. Ya. Kadzabta, Allah mengingkari semua pernyataan itu dengan menyatakan kadzabta, engkau dusta. Wa taqulul malaikatu lahu kadzabta, demikian pula para malaikat mengatakan engkau dusta ternyata. Fayaqulullah, dan Allah kemudian berkata kepadanya, bal aradta ay yuqala fulanun jari'un faqad qila, tetapi ternyata kamu berjihad di jalan Allah itu supaya kamu dikatakan oleh orang sebagai pemberani, sebagai pejuang, ya, sebagai pahlawan. Ya, niatan kamu itu ya sudah, kamu sudah dapatkan itu di dunia. Faqad qila, maka kemudian di ujung hadis ini mengatakan, "Tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati." Kemudian setelah menyampaikan semua, baginda Rasulullah sallallahu memegang pundak Abu Hurairah, ya, dengan mengatakan, "Faqala ya Abu Hurairah, ketahuilah wahai Abu Hurairah, ulaika salatah awwalu khalqillah tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah." Ketiga kelompok inilah, ya, yang akan mula-mula masuk neraka. Hadirin berbahagia, pelajaran penting yang dapat kita ambil dari hadis ini yang paling pokok adalah tentang niyat. Bagaimana